Pada bulan Januari 1959, 8 pemuda Rusia dan satu pemandu gunung meninggal secara misterius saat melakukan pendakian di Gunung Ural. Kisah ini dikenal dengan nama Insiden Dyatlov Pass. Insiden Dyatlov Pass merujuk pada nama pemandu gunung yang memimpin ekspedisi, yaitu Igor Dyatlov. Dia juga meninggal dalam insiden ini. Insiden Dyatlov Pass bukan sekedar kasus kematian para pendaki gunung bersalju biasa. Kenapa? Karena kematian mereka menunjukkan banyak pertanyaan besar yang hingga sekarang belum ada titik terang alias masih misteri. Contohnya ya, keadaan tenda para pendaki yang dirobek dari dalam. Kenapa tendanya harus dirobek? Berarti kan ada sesuatu hal yang gak beres. Apa yang membuat mereka keluar dari tenda kalau ujung-ujungnya mereka harus meninggal karena kedinginan? Dan ketika mayat para pendaki ditemukan, di antara mereka hanya memakai pakaian minim, padahal suhu di luar tenda bisa mencapai minus 30 derajat Celcius. Dan beberapa mayat para pendaki ada yang kehilangan bola matanya, lidah, dan bahkan sebagian kulit jenazah ada yang melepuh. Inilah misteri kematian para pendaki Dyatlov Pass. Bersama gue, Krisna Bayu, kita ulas kisahnya di video berikut ini. Gue mau kasih informasi ke kalian kalau video ini mengandung gambar-gambar yang agak mengganggu, jadi silahkan bersiap diri. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Insiden kematian para pendaki Dyatlov Pass terjadi bulan Januari 1959. Ada 2 perempuan dan 7 laki-laki dalam ekspedisi maut ini. Igor Dyatlov adalah pemimpin ekspedisi. Mereka mengenal satu sama lain karena mereka ya teman satu kampus. Mereka ini bersatu sebagai pendaki profesional level 2 dan akan naik level 3 saat kembali dari pendakian. Misi mereka adalah mencapai Gunung Otorten, puncak gunung bernama Kholat Syakhl yang berada di wilayah pegunungan di utara negara Rusia. Diketahui tempat kematian mereka berjarak 10 km puncak Kholat Syakhl. Nama Kholat Syakhl sendiri berasal dari bahasa Rusia Kholat Syakhl yang berarti gunung kematian. Kematian para pendaki gunung ekstrim bersalju sebenarnya udah banyak terjadi, dan kematian adalah konsekuensi yang harus diterima. Kisah mereka bisa aja dianggap sebagai kisah 9 orang yang bernasib buruk. Bisa aja karena salju longsor, mereka bergegas keluar dari tenda tanpa cukup pakaian dan perlahan meninggal karena mati kedinginan. But beberapa fakta mengerikan yang ditemukan di tempat kejadian bikin misteri kematian ini nggak segampang itu buat dipecahkan. Lalu bagaimana awal mulanya operasi pencarian ini dimulai? Igor Dyatlov seharusnya mengabarin klub olahraganya di kampus pada tanggal 12 Februari. Tapi karena nggak ada kabar dan tenggat waktu yang ditemukan, akhirnya kepolisian Rusia dan dibantu tentara memulai operasi pencarian dengan menggunakan pesawat dan helikopter. Dalam pencarian ditemukanlah tenda mereka dalam kondisi yang rusak parah. Tapi ada kejanggalan. Tenda itu seperti disobek-sobek dari dalam, sepertinya mereka buru-buru keluar. Mereka nggak ngebuka resleting tendanya, tapi menyobeknya dari dalam secara brutal. Kenapa? Ini yang menjadi pertanyaan. Nah, ini adalah foto yang diperoleh dari kamera salah satu pendaki. Di sini terlihat mereka sedang menggali salju untuk mendirikan tenda. Diketahui saat itu badai salju sedang turun lebat. Masalahnya mereka membangun tenda di lereng gunung, bukannya di lembah pepohonan yang jaraknya sekitar 1,5 km. Konon alasannya karena Igor Dyatlov nggak pengen timnya kehilangan tenaga karena mereka udah terlanjur naik. Jadi dibuatlah tenda di lereng gunung. Setelah tim operasi pencarian menemukan tendanya, tim melakukan pencarian ke 9 orang pendaki di sekitar area ini. Kalau dilihat dari letak posisi penemuan mayat, ke-9 mayat pendaki ini dibagi dalam 3 kelompok ya. 6 orang ini meninggal karena hipotermia. Hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuh turun drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius. Sedangkan normalnya suhu tubuh manusia 36-30 derajat Celcius. Akibatnya, jantung dan organ vital lainnya gagal berfungsi. Sisanya, ketiga orang ini meninggal karena luka fisik dalam. Visual ini akan membantu kalian memahami posisi penemuan mayat setelah mereka meninggalkan tenda. Tim pencari menemukan jejak kaki sepanjang 500 meter dari tenda dan pergi menuruni gunung yang kemudian menghilang. Jejak ini mengarahkan ke sebuah pohon, di mana pohon itu ditemukan 2 mayat pertama. Ini adalah mayat Yuri Doronsenko dan Yuri Krivonisenko. Posisinya ada di 1.500 meter dari tenda menuruni gunung. 2 mayat ini gak mengenakan pakaian dingin, terbilang aneh cuy. Mengingat suhu di luar tenda bisa mencapai minus 30 derajat Celcius,
Di tempat kedua mayat ini ditemukan ada bekas perapian kecil. 3 mayat ditemukan lagi dalam garis lurus dari pohon. Dalam posisi ini, kita melihat mereka seolah-olah mau kembali ke dalam tenda. Mereka adalah Kolmogorova, Dyatlov, dan Slobodin. Sama seperti penemuan mayat kelompok pertama, ketiga mayat ini juga keluar tenda tanpa mengenakan pakaian dingin yang layak. Mereka pun meninggal dalam kedinginan. 4 korban sisanya baru bisa ditemukan setelah 2 bulan lamanya. Mereka adalah Dubinina, Nikolai, Kolevatov, dan Zolotaryov. Keempat mayat ini terkubur 4 meter di bawah salju. Nah, disinilah penyelidikan menjadi lebih membingungkan. Berbeda dengan mayat yang duluan ditemukan, mereka meninggal murni karena hipotermia. Tapi, mayat terakhir yang ditemukan ini, 3 dari 4 mayat mengalami luka dalam yang sangat parah. Dubinina Zolotaryov memiliki banyak tulang rusuk yang patah. Nikolai tulang tengkoraknya retak. Bagian paling mengerikan, Dubinina dan Zolotaryov kehilangan mata. Dubinina juga kehilangan lidah dan sebagian kulitnya melepuh. Pakar forensik membeberkan penemuan yang mengejutkan. Kalau luka yang ketiga orang ini alami seperti luka akibat gelombang kejut bom. Pakaian Dubinina dan Zolotaryov terkontaminasi zat radioaktif yang berlebihan. Terlepas dari banyaknya pertanyaan atas kasus ini yang belum terjawab, Ketua Penyelidik kasus Dyatlov Pass yaitu Lev Inanov menutup kasus pada 28 Mei 1959. Alasannya karena nggak ada luka luar yang ditemukan pada semua jenazah, yang berarti nggak adanya tindakan kejahatan. Sejak saat itu, puluhan teori ini bertebaran, mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi malam itu di tahun 1959. Sempat ada spekulasi yang menyatakan pelakunya orang-orang Mansi yang tinggal di sekitar lereng pegunungan Ural. Tapi teori ini terbantahkan karena rata-rata pendaki meninggal karena hipotermia, nggak ada tanda-tanda diserang. Jejak kaki di lokasi ini juga hanya merujuk pada para pendaki, ya nggak lebih. Teori salju longsor mungkin lumayan menawarkan penjelasan yang agak masuk akal. Salju yang longsor membuat para pendaki panik lalu keluar tenda dengan cara merobek dari dalam. Mereka dalam kondisi mau tidur sehingga sebagian nggak berpakaian dengan baik. Di luar mereka terpisah. Beberapa ada yang mampu mencapai pepohonan buat mengurai risiko longsoran. Saat longsor berakhir, mereka nggak mampu mencapai tenda karena gelap dan terbunuh udara dingin. Tapi teori ini punya beberapa pertentangan. Pertama, nggak ada tanda-tanda telah terjadi longsor di lokasi kejadian. Yang kedua, berdasarkan seratusan ekspedisi sebelumnya, nggak pernah ada laporan soal faktor penyebab longsor. Dan yang ketiga, sejumlah ahli menyatakan tenda nggak berada di jalur longsoran terparah. Teori salju longsor juga belum bisa menjawab kenapa bagian tubuh Dubinina hilang. Ada yang bilang pelakunya binatang buas. Tapi itu nggak masuk akal. Kenapa hanya Dubinina yang jadi korban? Kenapa cuma bagian tubuh tertentunya yang jadi sasaran? Dan mengapa pendaki lain ada yang mengalami patah atau retak tulang? Pertanyaan cedera tulang yang dialami ketiga orang ini dijawab oleh teori ilmiah yang dikeluarkan oleh Johann Gaume. Dia adalah profesor Institut Teknologi Swiss. Pada malam tragedi, salah satu faktor penyebab terpenting adalah adanya angin katabatik, yaitu angin yang membawa udara menuruni lereng di bawah gaya gravitasi. Angin ini bisa memindahkan salju, yang kemudian akan menumpuk di atas bukit dari tenda yang nggak disadari oleh para pendaki. Ingat penjelasan di awal, kalau mereka menggali tanah untuk mendirikan tenda di lereng gunung, padahal ini dinilai sangat berbahaya. Teori ini menjelaskan cedera luka dalam yang dialami para pendaki dengan sangat ilmiah, tapi Johann Gaume nggak mau menjelaskan faktor yang mendorong para pendaki keluar dari tenda dengan sangat buru-buru dan mengapa mereka dengan berani keluar tenda dengan pakaian minim. Teori ilmiah ini juga nggak menjawab kenapa ada bagian tubuh Dubinina yang hilang. Dalam buku Mountain of the Dead, The Dyatlov Pass Incident 2013 karya Kate McCloskey, buku ini mengemukakan satu teori kalau ada keterlibatan militer Soviet dalam insiden Dyatlov Pass. Para pendaki diduga berkemah di lahan pelatihan bom udara Soviet. Mereka terbangun usai satu bom meledak, panik, keluar tenda dengan pakaian seadanya menuju area pepohonan dan tak mampu kembali ke tenda. Faktanya, program pemboman udara emang lagi dilakukan sama militer Soviet di lokasi pendakian. Bom yang meluncur meledak di udara sehingga nggak ditemukan buktinya di permukaan salju atau tanah sekitar tenda. Di dalam buku juga menyatakan kalau efek bom mampu membuat manusia mengalami luka-luka seperti yang dialami para pendaki. Seperti tulang rusuk Zolotaryov banyak yang patah dan tulang tengkorak Nikolai retak. Soal hilangnya bagian tubuh Dubinina, lagi-lagi pendukung teori ini kembali ke teori hewan buas. Ada juga teori menyatakan insiden ini disebabkan oleh serangan Yeti. Yeti ini sebenarnya makhluk mitologi, bentuknya kayak kera raksasa, punya bulu warna putih dan matanya merah menyala.
Setiap ada misteri di pegunungan bersalju, Yeti pasti masuk dalam daftar. Pasalnya, Yeti dipercaya menghuni Siberia, Himalaya, dan daerah pegunungan di Asia Timur. Kenapa Yeti masuk dalam daftar? Karena luka-luka para pendaki hanya bisa disebabkan makhluk dengan fisik dan kekuatan lebih besar dari manusia normal. 60 tahun udah berlalu. Nggak tahu apa yang mendorong pemerintah Rusia buat membuka kembali investigasi kasus tersebut. Tim penyidik Rusia menyatakan bahwa keluarga korban, media, dan publik memang masih menuntut kejelasan kasus ini. Mereka juga meminta pemerintah Rusia nggak menyembunyikan kebenarannya. Apapun hasil yang didapat oleh para tim tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Karena kasus ini terbilang cukup unik, banyak teori yang bersilangan dengan teori yang lain. Banyak teori yang masuk akal, tapi banyak juga pertentangannya. Ada nih, jawaban baru dari kasus ini, malah munculin banyak pertanyaan baru. Makanya insiden Dyatlov Pass masih menjadi misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang. Oke, mungkin cukup pembahasan di video kali ini. Silahkan like dan share kalau kalian suka sama konten-konten kita. Jangan lupa untuk di-subscribe biar channel ini terus berkembang. Gua Krisna Bayu Pratama pamit. See ya.